Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 12 Oktober 2021, bertepatan dengan 2 atau malam ketiga Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam, yang mana sistem kita membaca matan Umdatul Ahkam hanya sekedar terjemah, tidak membahas dan mensyarah secara detail. Maka kita masuk pada malam ini kepada sesi yang ke-13, dan di sesi yang ke-13 ini kita masuk kepada bab al-masah alal khufain. Babul mashi alal khufain. Bab mengusap dari khufain. Maka sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi' matan. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu siwak an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashussu fahu bisiwak. An Aisyah radhiyallahu qalat dakhala Abdurrahman bin Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa musnidatuhu ila sadri. Kama Abdurrahman siwakun turun yastannu bihi. Fakatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Fa siwaka hadithu wa ghayratuhu. Thumma rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama ra'aytu Nabi sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu. Kama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qailahu aw asrahu. Thumma qala irfa'illah salatan. Thumma qada. Thumma qala wa kana taqulu ma ta'lamu wa laqinati. Fa fi lafdin Faraitu yanzur ilaihi wa araftu lahu yuhibbu siwaka fa qultu akhudhu laka fa asyara bi nafsihi an na'am. An Musa asyhadu qala kana nabi atitu nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaqu siwaka ratbin qala ahad siwaki an lisanihi wa yaqulu wa siwaku fi fayhi kana huwa lahu. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ahmilu ana wa ghulam nafli ma'i dawatun min ma' wa anadha tasni bi ma' anadha itu waktu sogir ada waktu naon sogir Najib. An Abi Qatadah al-Harith bin Rabi'i al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadakum dzakarahu yaminihi wa yabul wa la yamassah min khala bi yaminihi wa la nafas bi fil ina. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Qurain. Faqala innahuma la yazbani ma yazbani fi kabir. Fa'aluhuma fakana la tatilu fil bawl. Wa amar akharu fakana yamshi binamima. Fa akhadha ridatan atbah.
نصفين فأضرب في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. قال المؤلف رحمه الله باب السواك. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن ابي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسنده إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقدمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع يده أو إصبعه ثم قال بالرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول ومات بين حاقنك وداقنك. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه فعرفت أنه يحب السواك فقلت أخذه لك فأشار برأسه النعم. وهذا لفظ للبخاري ولمسلم نحوه. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب وقال وطرف السواك في فيه وهو يقول والسواك في فيه كانه يتهوى. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستطاعة عن انس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا بول ولا تستدبرها ولكن شربوا أو غربوا. فقال أبو أيوب الأنصاري فقدمنا الشام فوجدنا مراهب قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. عن ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثرها التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأن كله. عن نعيم المجملي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا إن أمتي يدعون يوم القيامة ولن محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ غسل وجهه ويديه حتى قال يبلغ منكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى ساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتهجيله فليفعل. سمعت خليل صلى الله عليه وسلم تبلغ الهلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستطابة. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شربوا او قربوا. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مرابطا قد بني الاسلام والكعبة وننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال ركيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا تستدبروها ولكن شرعوا وغربوا. قال أبو أيوب فقدمنا إلى الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فنستدبر عنها ونستغفر الله عز وجل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رقيت يوما إلى بيت عائشة فوجدت النبي إلى بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستكبروها ولكن شركوا او قربوا. قال ابو ايوب وقدمنا الشام وجدنا مراحض وقد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال مالك رحمه الله تعالى عن المزمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون الى يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ مسلم رأيته أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه إليه حتى كان يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء ومن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجله فليفعل.
وفي لفظ مسلم قليل رضي الله صلى الله عليه وسلم يبلغ الحلة من المؤمن حتى يبلغ الوضوء. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah al-Maqdisi fi kitabihi Umdatul Ahkam babul mashi 'alal khufain. Wa qawluhu babu limada marfu li'anna huwa khabar min al-mubtada mahdhuf taqdiruhu hada babul mashi. Idan babu mudhaf wal mashi mudhafun ilaih. 'Alal khufain jar majrur. Wal ala huna bimakna isti'la, maknanya yang dibasuh adalah atasnya. Tentang permasalahan masah alal khufain dimasukkan oleh penulis kepada bab at-thaharah karena dari jenis thaharah seseorang di saat menggunakan khufain ataupun al-jawarib maka dia mempunyai hukum tersendiri dalam keadaan wudu, yang mana wudu adalah syarat dari salat yang merupakan perbuatan taharah. Inilah hubungannya. Kenapa masah al-khufain mengusap dari khufain itu masuk kepada bab taharah karena di sini dia akan menggantikan dari pelaksanaan wudu dengan mencuci kedua kaki diganti dengan mengusap dari dua khufain. Lalu apa makna dari al-khifaf? Al-khufain dia adalah bentuk musanna dari mufrad al-khuf yang jamaknya al-khifaf. Maka al-khifaf jamak dari al-khuf yang bentuk musannanya khufain. Definisinya adalah mayal basu ala rajul min jildin wa nahbihi. Apa-apa yang dipakai oleh seorang laki-laki yang terbuat dari kulit atau terbuat dari kain atau terbuat dari karet yang jelas dia menutupi mata kaki. Namanya khufain. Maka seperti contohnya sepatu yang kita pakai dari yang biasa kita pakai dulu kickers, sampai sekarang pun ada, atau dulu waktu di SMA Dr. Martin, dan sekarang banyak merek-merek yang baru yang jelas dia menutup kedua mata kaki, terbuat dari kulit, terbuat dari kain. Penutupnya itu, mata kakinya itu terbuat dari imitasi, terbuat dari wol, dari katun. Maka definisi dari khufain adalah apa-apa yang menutup kedua mata kaki, maka di sini dinamakan khuf. Maka apakah masuk hukum di sini kaos kaki? Jawabnya na'am. Maka kaos kaki dia menutup dua mata kaki. Meskipun tidak terbuat dari jild ataupun dari kulit atau dari plastik, maka dia termasuk dari al-jawarib yang menutup kedua mata kaki dari kain. Maka permasalahan kita menggunakan khuf diberikan udzur oleh Allah Jalla wa'ala untuk permasalahan mencuci kedua kaki. Antum di sini tinggal di negeri Indonesia tercinta NKRI, yang mana kita ini dalam posisi peta dunia adalah negara yang khatulistiwa, yang in English equator, yang in Arabic khat al-istawa. Jadi khatulistiwa itu asalnya bahasa Arab, cuman salah makhraj jadi khatulistiwa. Padahal khat al-istawa. Apa maknanya khat al-istawa?
Dari dunia itu diambil bahwa ada garis tengah dunia dinamakan garis ekuator ataupun Khot al-Istawa, maka Indonesia, the archipelago, kepulauan-kepulauan yang indah itu berada pas di garis khatulistiwa. Seperti di Kalimantan terdapat di sana 0 derajat dari titik khatulistiwa. Maka di sini kesimpulannya, negara kita negara yang pada dasarnya panas. Cuacanya tropical, rata-rata dari 30, 29, 28 sampai 21. Adapun suhu rata-rata di bawah dari 0 itu tidak ada kebanyakan. Kebanyakan berkisar 30 sampai 25 sampai 21. Itu pun yang 21 seperti tempat-tempat pegunungan, 21, 19, 18 seperti itu. Di siang hari terik juga, berkeringat juga. Maka di sini tidak merasakan tentang sunnahnya al-Khufain dan al-Jawrabain. Namun kami di saat datang ke Yaman, maka Yaman dia sudah masuk kepada bukan ekuator lagi, tetapi the quarter. Dia seperempat dari musim, sehingga musim di sana meskipun tidak se-ekstrim dari Europe atau Kanada atau Europe secara umum yang ada musim salju, maka di Yaman musimnya hampir sama 4 musim. Namun tidak begitu jelas, tidak ada salju. Hanya ada musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin. Maka dinginnya tidak sampai kepada snowy, salju. Syahidnya, di saat kami datang ke Yaman, saya datang ke Yaman sekitar tahun 97 bersama Ustadz Muslim yang wallahu a'lam sekarang mungkin masih dengan kelompok Sahafiqah. Semoga Allah memberikan dia hidayah. Amin. Maka saya bersama dia datang di bulan Oktober atau menjelang bulan November. Yang kalau di Indonesia November rain, hujan. Maka sampai di sana menjelang hari Id, cuaca sangat dingin. Maka di malam hari kita kedinginan. Cuaca dingin, terutama di Son'a dan di tempat-tempat yang dingin seperti Damar dan juga di tempat kami Syekh Mukbil di pegunungan tinggi sekitar 2.500 mdpl meter di atas permukaan laut. Pas kami datang ke sana malam itu dingin sekali, tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia kita di Damasraya malam masih menggunakan mirwahat ataupun kipas angin, meskipun nomor 3 memang nomor 3 kita kadang turun nomor 2 dan sebagainya, masih kepanasan. Tapi kalau di sana merasa kedinginan, selimut, jaket dipakai. Kemudian terasa di sana kering, selain dari dingin juga kering, kulit kita kering, tumbuh hitam-hitam, bintik-bintik hitam, keriput. Wajah kita pun pecah-pecah, bibir pecah-pecah. Kemudian di sini akan yang kena angin dingin itu di sini akan terkena seperti hitam-hitam. Maka mudah menggunakan vaselin hilang. Namun yang menjadi poin di saat di musim dingin itu kita merasakan hadis yang pernah kita hafal, isbagul wudu anil makari. Maka mereka orang-orang yang melaksanakan wudu dalam keadaan dibenci. Di Indonesia mana ada wudu dibenci? Kita mandi 5 kali, 6 kali dan sebagainya. Maka permasalahan wudu tidak ada. Kita ini mengurangi air yang membasuh badan kita, tidak ada. Mandi terus-menerus. Namun barulah kita merasakan al-wudu indal makari.
Kita wudhu di saat kita membenci air. Sangat dingin. Dan air itu seperti biasa memenuhi tangki-tangki. Dan tangki-tangki di Yaman kebanyakan dari besi. Lebih dingin daripada termon-termon kita yang dari plastik yang jelas. Kadang-kadang kita berwudhu fajar, air itu tidak turun. Ternyata memang dari pipa-pipa air itu memang membeku menjadi es. Sehingga dipanaskan atau dipukul-pukul baru setelah itu mengecor kembali. Alhasil pada saat dingin itu kita tidak ingin banyak wudhu. Terutama mencuci kedua kaki. Maka di sini masah alal khufain Allah mudahkan untuk kaum muslimin terutama di Arab yang cuacanya tadi kami sebutkan bukan ekuator, ada 4 musim sampai kepada musim dingin tetapi tidak sampai musim dinginnya snowy, salju. Maka sangat dingin sampai 5 derajat Celcius, kadang-kadang 0 di tempat-tempat seperti Damar dan Ma'bar. Alhasil pada saat itu kita membenci wudhu. Maka menggunakan jorobain ataupun khufain rukhsah dari Allah Jalla wa'ala. Maka ini dia pembahasan tentang khufain. Adapun di Damas Raya mungkin kita tidak pernah melaksanakan sunnah ini, namun insya Allah kita laksanakan. Kita menggunakan kaos kaki sengaja misalnya melaksanakan sunnah ini dalam keadaan 1 hari kita pakai kaos kaki dan kita mengusap wudhu hanya mengusap atasnya saja. Kita laksanakan insya Allah dikarenakan menghidupkan sunnah agar sunnah itu tidak termatikan. Maka bagaimana hukumnya? Sehingga setelah kita mengetahui apa itu makna dari masah alal khufain dan dia itu hakikatnya rukhsah karena di negeri Arab ada 4 musim terutama musim dingin, maka wudhu itu terutama mencuci kedua kaki sangat dingin. Sehingga salat malam cukup dengan mengusap. Dan begitu pun yang lainnya cukup dengan mengusap. Tidak usah mau sholat untuk mencuci kaki kembali. Itulah dari kenikmatan agama Islam, agama yang yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Adapun dari segi hukum, al-masah alal khufain hukumnya sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa sunnah ini, faman kana labisan lahuma fal masah alaihima afdal min khal'ihima li ghusli ar-rijl. Maka sunnah ini, sunnah melaksanakan masah alal khufain, dia disunnahkan di saat kita menggunakan 2 khuf tersebut. Di saat kita melaksanakan wudhu. Maka ini lebih baik dilakukan daripada kita melaksanakan pelepasan dari khufain. Coba dilihat. Pelepasan dari khufain, karena pelepasan dari khufain bukan dari sunnah. Maka jika seseorang melaksanakan 2 khuf, sunnahnya itu agar dia melaksanakan sunnah dari awas kabelnya kena. Maka sunnahnya di sini untuk melaksanakan khuf. Yang mana pendalilannya telah datang di dalam hadis yang kami sebutkan tadi atau akan disebutkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah yang pertama. Dan hadis yang kedua datang dari Hudzaifah ibnul Yaman. Maka inilah dari permasalahan sunnahnya melaksanakan mencuci al-khuf. Kemudian permasalahan membasuh al-khuf di sini, dia adalah rukhsah dan pengganti dari mencuci 2 kaki. Karena mencuci 2 kaki barakallahu fikum, dia adalah perkara yang diwajibkan di dalam wudu. Mencuci 2 kaki adalah diwajibkan di saat melaksanakan wudu
Sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa Ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Dan di beberapa qiraah wa arjulikum dengan kasrah. Maka di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan salat, filul madihuna idza qumtum bimakna al-mudhari'. Jika kalian arada an tuqima as-shalah, itu takdirnya. Karena di sini filul madi bimakna al-mudhari'. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan syarat seseorang melaksanakan salat itu harus berwudu terlebih dahulu. Bagaimana cara wudu? Faghsilu wujuhakum, agar kalian itu mencuci wajah kalian. Wa aydiyakum, lihat wa aydiyakum i'rabnya waw atifah, aidiya mansub maktuf kepada wujuh. Berarti mencuci wajah dan mencuci dua tangan. Ilal marafiq. Wamsahu bi ru'usikum, dan masah, diusaplah kepala kalian. Bagaimana mengusapnya? Seperti kemarin di hadis siapa? Abdullah ibnu Mughaffal. Disebutkan Abdullah ibnu Zaid al-Mazini. Maka disebutkan dari depan, kemudian kepada belakang, dan kembali lagi ke depan. Maka itulah cara mengusap kepala. Maka yang dihukumi dengan mengusap di sini adalah wamsahu bi ru'usikum, kepala kalian. Dan kemudian ada dua qiraah. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan ada yang majrur wa arjulikum ilal ka'bayn. Maka dua qiraah ini qiraah yang merupakan qiraatan sab'iyatan sahihatan. Keduanya sahih. Namun yang mutawatir dan yang mengikuti kepada as-sunnah dari segi praktek adalah dengan qiraah an-nasr wa arjulakum. Dan ini adalah qiraah dari Nafi', dari Ibnu Umar juga, dan Al-Kisai, dan juga qiraah dari Yaqub, dan qiraah yang kita hafal. Antum hafal qiraah siapa? Hafs an Asim. Maka qiraah Hafs an Asim dengan wa arjulakum. Lalu apa faedahnya dengan kita membaca wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain? Arjulakum mansub, diadakan ataf kepada wajah. Maka kaki itu hukumnya adalah dicuci, bukan diusap. Kenapa? Karena faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Maka di sini diatofkan mencuci wajah dan mencuci kedua tangan dan mencuci kedua kaki. Maka kaki itu dicuci sampai kepada ka'bain, sampai kedua mata kaki. Sesuai dengan qiraah yang kita baca tadi, wa arjulakum ilal ka'bain. Maka wujud dan yad dan rijl semuanya dalam keadaan dicuci. Dan perkara yang kedua, yang membaca dengan kasrah dengan jar, wa arjulikum bil jar, maka di sini maktuf kepada ru'usikum. Maka ru'us itu diusap, berarti qiraah wa arjulikum ilal ka'bain diusap. Sehingga kaki itu tidak dicuci sampai ka'bainnya itu, tapi diusap. Pakai air seperti kepala, diusap, ini pun kaki diusap. Jadi yang lainnya tidak kena. Pokoknya di ayat itu seperti itu. Ini qiraah yang kedua dengan wa arjulikum bil jar. Maka wallahu a'lam, dari segi praktek tentang permasalahan wudu telah kita lalui. Prakteknya di dalam hadis memahami qiraah an-nasr atau al-khafd. Jawab.
Di dalam hadis terdahulu, hadis dari Imran Maula Utsman dan Abdullah bin Mughaffal dengan nasr, karena di dalam hadis-hadis disebutkan wa ghasala rijlaihi. Kemudian disebutkan juga Nabi berteriak wailun lil aqabi minan nar. Apa itu aqab? Belakang dari tumit. Lalu jika seandainya alal qiraah wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum itu hanya masah, hanya kepala dari kaki saja, berarti ka'bain tidak akan kena. Maka kalau ka'bain di sini tidak kena, kenapa Nabi berteriak wailun lil aqabi minan nar? Menandakan bahwa prakteknya di dalam wudu sesuai dengan qiraah an-nasr. Maka qiraah an-nasr ini yang sahih dan yang rajih. Meskipun dari segi qiraah dia qiraah yang sahihah, namun di saat dipraktekkan dengan tatbik as-sunnah, maka yang diinginkan adalah mencuci kedua kaki. Dan yang kami mengetahui dari syekh kami dan juga amalan mereka, orang-orang Syiah, membaca wa arjulikum dan mempraktekannya, mereka hanya membasuh kaki. Alhasil, dalam permasalahan masah alal khufain, dia itu dengan menggunakan khuf, baik dari kulit, ataupun dari kain, ataupun dari katun, ataupun kaos kaki yang panjang, maka kita mengusap depannya saja. Tidak belakang, tidak telapak bawahnya. Hanya di atasnya saja. Dan hadis permasalahan masah alal khufain, hadis yang mutawatir. Apa itu mutawatir? Hadis yang datang dari berbagai sahabat yang tidak diragukan lagi kesahihannya. Maka berkata Imam Ahmad tentang permasalahan hadis masah alal khufain, dia katakan laisa fi qalbi minal mashi syai'. Maknanya hadis mengusap al-khufain itu tidak ada perkara. Maknanya sahih. Tidak usah diperbincangkan. Menandakan dia itu mutawatir, hadis yang tidak diragukan lagi. La syakka wa la raiba fi. Dan oleh sebab itu para ulama ahli hadis disebutkan juga di dalam nazm, di dalam syair, dari perkara-perkara yang masuk kepada hadis yang mutawatir, yang hadisnya itu banyak, di antaranya masah alal khufain. Seperti disebutkan mimma tawatarat haditsun man kadib wa man bana lillahi baitan wa ihtasib wa ru'yah wa syafa'ah wal haud wa mashul khufain wa hadi ba'du. Maknanya dari perkara-perkara hadis yang mutawatir, hadis man kadib, maknanya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang memalsukan hadis dariku, maka dia duduk di api neraka. Dan juga hadis yang sering kita nukil dari Utsman dan yang lainnya, man bana baitan lillah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membantu membangun masjid, menginfakkan hartanya untuk membangun masjid, maka Allah membangunkan masjid di surga. Dan hadis ru'yah, tentang ru'yatullah yang pernah kita bahas, dan hadis syafa'ah wal haud, hadis tentang haud Nabi, wa masah khufain, dan mengusap dari khufain. Maka ini semuanya adalah hadis-hadis yang mutawatir. Maka inilah dari permasalahan hadis masah alal khufain. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan